Awal mula selalu tampak menggairahkan, ya kan? Kamu terinspirasi, mungkin dari video motivasi, kisah sukses di media sosial, atau teman yang tiba-tiba jadi crazy rich setelah kursus online 3 minggu. Di fase ini, kamu berada di titik uninformed optimism, alias optimisme tanpa data. Segalanya tampak mungkin, ringan, dan menyenangkan. Rasanya kayak, yakin deh, ini mah tinggal jalanin aja. Tapi pelan-pelan kenyataan mulai menunjukkan giginya. Tiba-tiba muncul istilah-istilah yang enggak kamu ngerti, tools yang rumit, jam tidur yang mulai berantakan, dan progres yang enggak secepat ekspektasi. Nah, selamat datang di fase informed pessimism, yaitu optimismenya masih ada, tapi mulai digerus realita. Di sini kamu mulai bertanya-tanya, loh, kok enggak segampang di video TikTok ya? Kalau masih lanjut, kamu akan bertemu fase Valley of Despair, yaitu lembah putus asa. Ini titik paling remuk, tempat di mana kamu merasa semua perjuangan sia-sia. Kamu mulai mikir buat menyerah dan nyalahin pilihan awal. Rasanya kayak lagi main game level sulit tanpa tutorial. Musuh makin ganas, darah makin tipis, dan kamu udah kehabisan cheat code. Tapi hey, kabar baiknya, kamu nggak sendirian. Semua orang sukses pernah nyasar di fase ini. Bedanya, ada yang muter balik, ada juga yang terus jalan sampai nemu cahaya di ujung lembah. Setelah kamu nyemplung ke Valley of Despair, ada satu godaan besar yang sering banget muncul, yaitu cari hal baru, bisnis baru, hobi baru, peluang baru, bahkan pasangan baru. Rasanya kayak, mungkin ini bukan jalan gua, coba yang itu deh. Inilah fase klasik yang disebut godaan tren dan ide baru. Kamu lihat orang lain sukses lewat cara lain, dan tiba-tiba kamu mikir, kayaknya gue juga bisa deh, asal mulai dari nol lagi. Masalahnya, ini bisa jadi jebakan. Kamu jadi hidup dalam pola scroll mentality, kayak scroll TikTok atau Instagram. Nggak ada yang benar-benar kamu selami. Semua cuma dilihat sekilas, dicoba sebentar, lalu bosan. Akhirnya, kamu jalanin hidup kayak feed media sosial, cepat, dangkal, dan tanpa arah. Efek jangka panjangnya, ya kamu jadi stuck, kelihatan sibuk padahal muter di tempat, kayak naik treadmill, capek sih tapi nggak kemana-mana. Dan yang lebih parah, kamu kehilangan kepercayaan sama dirimu sendiri. Soalnya setiap kali gagal, kamu makin yakin kalau kamu bukan orangnya. Padahal, mungkin bukan kamu yang salah, mungkin kamu cuma belum cukup lama tinggal di satu tempat untuk tumbuh. Setelah capek muter-muter cari yang baru, kamu akhirnya sadar, mungkin masalahnya bukan di apa yang kamu pilih, tapi di kenapa kamu milihnya. Kebanyakan orang tergoda janji manis, income 8 digit, kerja dari mana aja, cuan sambil rebahan. Tapi kenyataannya, semua butuh pengorbanan. Dan disinilah kuncinya, pilih jalan yang kamu rela capek, jatuh, bahkan gagal berkali-kali, tapi tetap mau bangkit karena kamu ngerasa, ini gua banget. Coba tanya diri sendiri, is the juice worth the squeeze? Alias, layak nggak sih perasaan keringat dan air mata ini untuk hasil yang kamu kejar? Kalau kamu cuma kejar hasil, tiap kesulitan bakal terasa kayak azab. Tapi kalau kamu cinta prosesnya, kamu justru bisa nikmatin jatuh bangunnya. Dan penting banget, jangan cuma ngejar uang. Karena kalau motivasimu cuma rupiah, burnout itu tinggal nunggu waktu. Uang bisa jadi motivasi awal, tapi bukan bahan bakar jangka panjang. Yang bisa bikin kamu terus jalan adalah ketika kamu ngerasa pekerjaan itu punya makna lebih dari sekadar angka di rekening. Banyak orang mikir burnout itu gara-gara kerja kebanyakan. Padahal, kerja keras nggak selalu bikin habis bensin. Yang bikin lelah setengah mati justru ketika kamu kerja tanpa rasa. Kamu bangun pagi, ngerjain tugas, ikut meeting, kirim laporan, tapi semuanya terasa hambar. Nggak ada koneksi, nggak ada gairah. Rasanya kayak ngejalanin hidup orang lain pakai badan kamu sendiri. Disinilah muncul paradoksnya. Kamu bisa kerja 12 jam sehari tanpa capek kalau kamu suka dan percaya sama yang kamu lakuin. Tapi kerja 4 jam aja bisa bikin stres kalau hatimu nggak di situ. Kenapa? Karena otak dan jiwa kamu terus berantem. Yang satu nyuruh terus jalan, yang satu lagi nanya, ini semua buat apa sih?
Cinta pada pekerjaan itu bukan sekadar suka hasilnya, tapi kamu ngerasa ada ikatan emosional. Kamu ngerasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan cinta ini, anehnya, bukan cuma bikin kamu kuat, tapi juga bikin kamu tahan banting saat yang lain udah nyerah. Jadi kalau kamu lagi ngerasa lelah banget, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang capek, tapi hatimu yang nggak nyambung. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang menentukan, yaitu the dip. Istilah ini dipopulerkan Seth Godin, dan maksudnya simple. Di setiap perjalanan, akan ada masa di mana semuanya terasa lebih susah dari yang kamu bayangkan. Ini bukan sekadar tantangan biasa, tapi jurang seleksi alam yang memisahkan siapa yang serius dan siapa yang cuma ikut-ikutan. Di titik ini, kamu mulai ngerasa stuck. Progres melambat, semangat mulai memudar, dan muncul pertanyaan klasik. Harus terusin atau udahan aja ya? Dan inilah saatnya kamu ambil keputusan penting. Kalau kamu berhenti karena udah nggak percaya lagi sama tujuanmu, itu wajar. Tapi kalau kamu berhenti setiap kali susah, ya kamu nggak akan pernah sampai mana-mana. Inilah bedanya quitters versus winners. Pemenang tahu kapan harus berhenti, dengan alasan, perhitungan, dan kesadaran. Tapi yang kalah, mereka berhenti dari semuanya. Setiap kali hidup bilang ini nggak gampang. Jadi kalau kamu lagi ada di dip, jangan buru-buru angkat bendera putih. Mungkin itu bukan tanda buat berhenti, tapi undangan buat naik level. Setelah melewati semua drama, dari semangat palsu, keputusasaan, sampai jurang seleksi alam, akhirnya kamu sampai di pertanyaan paling jujur. Sebenarnya aku ini siapa sih? Di dunia yang penuh sorotan dan validasi eksternal, gampang banget kebawa arus jadi orang yang layak ditonton, bukan orang yang jujur sama diri sendiri. Kamu jadi mikirin terus apa yang orang mau lihat, bukan apa yang kamu butuh lakukan. Padahal, saat kamu mulai berhenti mikirin audiens dan mulai fokus nyelesain masalah diri sendiri, disitulah keajaiban muncul. Bayangin kamu bukan lagi aktor yang mainin peran, tapi karakter utama dalam cerita hidupmu sendiri. Yang kamu lakukan bukan karena ingin dipuji atau dinilai, tapi karena kamu perlu, karena kamu nggak bisa nggak ngelakuin itu. Dan ketika udah sampai titik ini, burnout pelan-pelan hilang. Soalnya kamu udah nggak lagi hidup buat nyenengin orang, kamu hidup karena itu bagian dari dirimu. Inilah bentuk otentisitas paling murni. Ketika kamu ngelakuin sesuatu bukan karena itu tren, bukan karena itu cuan, tapi karena kamu ngerasa, gue harus ngerjain ini. Titik. Dan ternyata justru di situ kamu paling kuat, paling tenang, dan paling hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.